ting tung ting tung. Hai, sudah hari Minggu lagi. Waktunya adik-adik beribadah. Ayo. Shalom. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Sudah siap untuk beribadah? Sudah dong Kak Arma. Tapi jangan lupa sebelum kita mulai ibadahnya, adik-adik akan menyaksikan teman-teman kita yang akan menghafalkan ayat. Yang sudah berhasil menghafal ya Kak ya? Iya. Oke, silakan. Shalom teman-teman. Salam teman-teman. Saya akan menghafal hafal ayat hafalan ayat hafalan dalam kitab dalam kitab Amsal Amsal 23 ayat 18 berbunyi, berbunyi karena karena masa depan masa depan sungguh ada sungguh ada dan harapanmu mu tidak akan hilang. Terima kasih. Terima kasih. 2, 3 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak terhilang. Amin. 1, 2, 3 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, bagaimana? Hebat-hebat kan? Iya, adik-adik kita hebat-hebat karena punya Tuhan Yesus yang Hebat. Kalau begitu, anak-anak sekolah minggu yang hebat karena undang untuk semuanya bangkit berdiri karena kita akan memuji Tuhan. mata Tuhan melihat apa yang kita buat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, 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 Tuhan melihat. Gimana Kak Asma? Tuhan bisa melihat tidak? Bisa dong Kak? Meskipun tidak diketahui orang lain? Bisa. Makanya kita tidak boleh berbuat jahat. Berbuat jahat karena Tuhan melihat kita berbuat baik dan berbuat jahat. Oleh karena itu, ayo adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan.
boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Evan. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan punya mata, Tuhan melihat setiap apa yang kita lakukan, dan Tuhan juga melihat apa yang ada di rumah adik-adik. Oke, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang panggilan Tuhan, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid-murid Tuhan yang luar biasa. Kali ini kita akan belajar menjadi garam dan terang dunia. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Kak Evan akan bacakan untuk kita semua. Ayat yang ke-13. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, hari ini kita belajar menjadi garam dan terang dunia. Nah, apa yang dimaksud dengan garam? Garam itu adalah sebuah penyedap, ya, sebuah penyedap yang biasanya kita akan menjumpainya di dapur ketika kita akan memasak. Ya. Kalau adik-adik ambil sedikit garam, kemudian adik-adik cicipi, garam itu rasanya apa? Rasanya asin, ya. Garam itu asin. Kalau lama-lama makan garam terlalu banyak, akan terasa mual. Ya, mualnya ingin muntah gitu ya. Tetapi kalau lain dengan gula, kalau gula kita semakin makan rasanya semakin manis. Nah, berbeda dengan garam. Garam dalam konteks pemberitaan firman Tuhan kita hari ini, garam berbicara tentang sebuah teladan gitu ya. Sebuah teladan, sebuah contoh di mana kita harus menjadi berkat bagi sesama. Kalau garam bicara tentang rasa dan kualitas, itu harus kita berikan kepada seseorang secara utuh. Dimana kalau kita tahu sendiri garam, ya, fungsi garam itu untuk mengawetkan, gitu ya. Makanan yang harus disimpan dalam jangka waktu yang lama itu akan diberikan sedikit lebih banyak garam supaya masakan atau makanan itu menjadi awet, gitu ya. Nah, garam di situ bicara tentang kualitas, di mana kualitas itu akan diuji berdasarkan lama atau tidaknya kita mengikut Tuhan. Nah, garam dunia, kalau kita bicara tentang garam dunia, kita tidak usah bicara yang terlalu lebar, kita tidak usah bicara yang terlalu luas. Kita dalam konteks keluarga kita, bagaimana adik-adik di dalam keluarga, sudahkah adik-adik menjadi garam dunia? Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Kalau tadi bicara tentang garam, sekarang bicara tentang terang. Nah, adik-adik selain jadi garam, adik-adik harus jadi terang dunia. Ya, apa sih terang itu? Terang itu adalah cahaya. Nah, adik-adik bisa lihat di sekelilingnya. Kak Evan ini penuh dengan cahaya yang bergemerlap, ya. Ada cahayanya yang redup, ada cahayanya yang setengah redup, ada cahaya yang sangat terang. Nah, ini menggambarkan apa? Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu terkadang seperti cahaya.
seperti terang yang ada ini. Kalau kita lagi males, kita nggak mau ke gereja, terang itu menjadi mati. Kalau kita ke gerejanya males-malesan, terangnya menjadi redup. Kalau kita rajin, terangnya bercahaya sangat terang. Nah, terang dunia di sini artinya apa? Kita menjadi contoh dan teladan bagi sesama. Kalau kita ada di sekolah ya, mungkin hari-hari ini kita belajarnya di rumah, ya, belajar melalui metode daring, ya, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, di situ adik-adik juga tidak boleh asal-asalan. Aduh, mau belajar di rumah aja sudah tidur-tiduran aja sambil makan camilan, gitu ya. Nah, jangan. Kita belajar seolah-olah kita ini ada di sekolah. Nah, kalau kita menjadi terang dunia, artinya ketika pembelajaran itu disampaikan, kita benar-benar menyimak. Kita benar-benar menerima pelajaran itu dengan baik, sehingga kita tidak dimarahi guru, ya. Kita tidak dimarahi orang tua kita. Mungkin di rumah siapa yang selama belajar online ini mamanya ikut belajar juga. Belajar apa? Belajar memarahi. Kadang kita waktunya Zoom, kita duduk-duduk makan camilan. Waktunya Zoom, kita angkat-angkat kaki, kita duduk. Meskipun gurunya nggak bisa melihat semua anggota tubuh kita, tetapi tadi nyanyiannya dikatakan apa? Ingat, Tuhan melihat. Nah itu ya, Tuhan melihat apa yang kita buat. Tuhan melihat juga adik-adik di rumah itu ngapain. Nah, maka dari itu kita belajar menjadi terang dunia. Nah, berbicara tentang terang, terang itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan arah, gitu ya. Kalau dalam gelap, gitu ya, dalam gelap kita bisa lihat apa? Ya lihat hitam, gitu ya. Tetapi ketika ada terang, kita akan bisa melihat tujuan kita. Nah, ada empat cara seseorang dapat menjadi garam dan terang dunia. Yang pertama adalah menjadikan diri kita terbuka oleh Roh Kudus. Ya, jadi undang Roh Kudus itu masuk di dalam hati kita supaya kita bisa punya hati nurani. Karena hari-hari ini hati nurani seseorang itu terkadang sudah mulai tumpul. Ya, hati nurani ini sudah mulai tumpul, tidak bisa merasakan lagi apapun, gitu ya. Mungkin garam itu sudah gak kerasa asin lagi, terang itu tidak bisa bercahaya lagi. Nah, undang Roh Kudus untuk masuk dan menjadikan kita punya hati nurani yang mulai diasah kembali. Yang kedua, menjadikan diri adik-adik itu sebagai pusat cinta kasih. Ya, dimana hari-hari ini kita jadi pribadi yang cuek, aku, kamu, gitu ya. Tapi kita mau belajar menjadi pusat. Pusat artinya apa? Contoh, menjadi pemimpin, gitu ya. Menjadi pemimpin apa? Bukan pemimpin yang suka merentah-merentah, gitu ya. Kamu sana, kamu sini, kamu sana, kamu sini, gitu ya. Semua orang bisa. Tetapi menjadi pemimpin pusat cinta kasih, tidak semua orang bisa. Kita belajar untuk menjadi pusat cinta kasih. Yang ketiga, kita punya jiwa rela berkorban. Kalau ada rela berkorban, artinya kita sudah punya garam dan terang itu di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, biarlah hidup kita seturut dengan karya Tuhan, apa yang Tuhan mau buat di dalam kehidupan kita. Ya, hari-hari ini jangan pernah merasa bahwa saya mulai tidak berguna lagi. Saya mulai ada di dalam kegelapan. Yakinlah, ketika engkau dipanggil menjadi murid Kristus, kita menjadi garam. Menjadi garam artinya apa? Kita menjadi rasa buat orang lain, ya. Rasa bukan artinya kita ini terus kulitnya dijilati sama orang, gitu ya, enggak. Tetapi kehadiran kita memiliki sebuah rasa dan cita rasa yang khas, gitu ya. Kalau gimana? Kak Evan kalau misalnya ada di sebuah perkumpulan, gitu ya, selalu Kak Evan ini menjadi pusat tertawa, gitu ya, dimana orang itu suka berguyon-guyon, gitu ya. Tapi tidak apa-apa, itu menjadikan satu garam di dalam kehidupan Kak Evan. Dimana
garam itu Kak Evan bisa bagikan buat orang lain, merasakan juga cinta, merasakan juga sukacita yang Kak Evan punya, menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Yang menjadi terang, menjadi garam, itu adalah sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ayo adik-adik, jangan pernah kita merasa bahwa kehidupan kita tidak berguna, tetapi kita merasa bahwa hidup kita itu menjadi garam dan terang. Kita berjalan bersama Kristus, kita berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, tadi lagu pujian firman Tuhan berkata, berikanku hati. Minta sama Tuhan hati yang penuh dengan belas kasih, supaya kita bisa melakukan, dengan tangan kita melakukan yang baik, dengan kaki kita berjalan menuju sesuatu yang baik, meminta terang itu dari Tuhan, supaya kehidupan kita bisa menjadi garam yang mengasinkan orang, yang memberi rasa kepada orang, sehingga perjalanan hidup kita menjadi perjalanan hidup yang bersukacita dan diberkati oleh Tuhan selalu. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Sehat selalu buat adik-adik, dan jangan lupa selalu berdoa dan jadikan hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah diberkati? Sudah dong. Nah, kalau begitu waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik, siapkan uangnya sama-sama, kita akan berikan persembahan. Dilipat yang bagus ya, jangan dilemes-lemes ya. Nanti Tuhan Yesus marah. Oke, sekarang waktunya adik-adik menghitung. Ya, lihat poinnya. Apabila masih tertinggal dengan teman-temannya, ayo kejar lagi. Oke, sama-sama ya, kita celing ya kak ya. Oke, 1, 2, 3, celing. Nah, sekarang siapa kak yang mendapat tugas untuk menghafalkan ayat hafalan? Sebenarnya anak-anak semua itu mau loh, tapi Oh, harus iya. Digilir supaya Iya. semuanya mendapatkan kesempatan untuk menghafal. Nah, untuk minggu ini ada 3 anak dari kelas Zakius. Siapa kak? Jocelyn. Oh, Jocelyn pasti bisa ya. Bisa. Karena Jocelyn itu anak yang hebat. Demikian juga dengan kelas Daud. Siapa? Kelas Daud, Valen. Wih, Valen juga hebat. Lalu yang ketiga dari kelas Yehuda ada Dari siapa kelas kak? Yuda, Chelsea. Wih, Chelsea juga hebat sekali. Ayat hafalan minggu ini ada di Roma 12 ayat yang ke-11. Bunyinya bagaimana kak? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke, untuk mama-mama tolong dicatat ya. Pastinya, kan pengen tambah poin ya. Betul. Untuk tugas minggu ini Untuk kelas Zakius, menyanyi lagu apa tadi? Mata Tuhan melihat. Nah, dengan catatan, dengan syarat gerakannya harus sesuai dengan yang sudah dicontohkan tadi. Ya, jadi adik-adik bukan hanya mendengarkan saja menghafalkan, tetapi mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh supaya gerakannya juga hafal. Dan yang kedua untuk kelas Daud, berdoa. berdoa temanya apa kak? Terserah ya. Terserah, pokoknya Oke, berdoa. pokoknya berdoa di video. Dan untuk kelas Yehuda, Kelas Yehuda menghafalkan 10 hukum Taurat. di video atau ditulis? Di video. Di Kalau video. membaca ya nanti nilainya sesuai dengan membaca. Oh Iya, begitu. seperti itu. Nah, waktu pengumpulannya terakhir ya, ditunggu sampai hari Kamis. Kamis di nomornya Kak Kak Eva. Nah, bagi adik-adik yang mau bergabung ikut
ibadah sekolah minggu GPDI Immanuel, boleh silakan ya Kak ya. Boleh juga langsung ikut Kak, aku ikut mengirimkan tugas. Di mana Kak? Tetap di nomornya Kak Kak Evan. Maka untuk perkenalannya nanti Kak Evan akan menanggapi dengan sukacita juga. Oke, sekarang waktunya kita Tutup ibadah tutup kita. ibadah kita. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, agar setiap firman yang boleh kami dengar, kami diberi kekuatan Tuhan untuk bisa melakukannya. Jadikan kami terang dan garam dunia dimanapun Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dadah. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.